gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Oke, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mulai dari aku. Kenalin, aku Alvis. Di BEM aku sebagai Menteri Keuangan Negara. Kenalin, aku Meli. Di sini aku sebagai Wakil Menteri dari Keuangan Negara. Oke, gimana nih kabar Kak Alvis sama Kak Meli? Aku Baik sih, baik. alhamdulillah. Menurut kakak, BEM itu seperti apa sih? Mungkin dari Alvis dulu yang jawab. Oke, kalau dari aku, BEM itu udah seperti keluarga, anjay. Keluarga kedua. Yes. Terus di BEM itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak teman, terus banyak relasi juga. Mungkin itu sih dari aku, Meli. Oke, mungkin kalau dari aku, menurutku BEM itu sama kayak Alvis, tapi di sini juga kita bisa ngembangin diri kita dan nyari relasi lebih banyak lagi karena ini kan organisasinya lingkup kampus, jadi sebagian besar orang-orangnya tuh dari luar Bali juga, jadi kita bisa berteman dengan banyak orang dan banyak suku juga. Oke, nah boleh dong ceritain sedikit pengalaman organisasinya kakak? Oke, mungkin kalau dari aku organisasinya waktu semester 1 sampai semester 2 aku sebelumnya pernah ikut satu UKM dan ikut BEM juga, terus tuh sekarang juga di semester 4 dan 5 lanjut di BEM juga. Oke, kalau dari aku sih pengalaman organisasi aku udah pernah ikut dari SMP, terus juga ikut dari SMA itu OSIS, terus juga di kuliah ini aku di semester 1 semester 2 juga aku ikut organisasi Ormawa sama UKM juga, terus juga sampai sekarang sih ikut Ormawa sama UKM juga. Oke, selama kakak di BEM, kakak pasti nemu beragam macam sifat atau watak seseorang. Nah, gimana cara kakak-kakak buat menjalin kedekatan sama anak-anak BEM yang sangat unik-unik? Oke, kalau dari aku mungkin untuk menjalin kedekatan dengan teman-teman yang lain itu cara yang paling ampuh itu kita harus SKSD, pasti itu harus kita jalanin buat bisa mendekatkan diri kepada orang. Jadi itu sih dari aku SKSD sama teman-teman yang lain gitu. Oke, kalau dari aku dengan cara ngobrol dulu karena dari kita ngobrol kita bakal tahu apakah mereka mau berteman dengan kita atau tidak. Nah, misalnya kalau mereka dengan cara ngobrol belum bisa dekat dengan kita, mungkin kita coba dengan cara lainnya. Nah, ngebahas anak BEM, kira-kira ada nggak orang yang bikin kakak termotivasi atau orang yang bikin kakak ngerasa ada loh orang kayak gini, istilahnya orang yang bikin kakak terkagum-kagum? Mulai dari Meli mungkin. Oke, mungkin kalau dari aku untuk kagum sama seseorang dari kabinet sebelumnya ada, yaitu Kak Mita, di mana aku kagum sama cara dia gimana ngatur banyak orang itu. Terus tuh cara dia ngasih tahu ke angkatan-angkatan aku waktu itu. Terus dia juga ngajarin kita gimana caranya jadi supaya jadi pribadi yang tepat waktu dan banyak juga ngajarin tentang manajemen waktu. Kalau dari aku sama sih kayak Meli juga. Kalau orang yang bikin motivasi itu sebenarnya dari dari periode sebelumnya itu Kak Mita juga. Di sana Kak Mita saya sangat mengayomi anggota-anggota BEM-nya. Jadi itu sih yang membuat aku motivasi dari Kak Mita. Oke. Terus ada nggak perubahan positif ataupun negatif yang kakak alami saat ikut BEM? Oke, untuk perubahan positif ada sih pasti. Untuk perubahan positif aku alamin itu, aku sekarang lebih percaya diri sama diri sendiri, terus juga lebih ke banyak relasi juga untuk sekarang, terus juga untuk negatifnya itu mungkin belum ada sih sekarang. Oke, mungkin kalau dari aku perubahan positif setelah join BEM nih, aku lumayan dapat banyak teman, terus tuh juga lumayan juga bisa berbicara sedikit-sedikit dan
pengalamannya dalam kepanitiaan juga tambah banyak. Benar. Ada nggak sih pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan selama mengikuti BEM? Oke, mungkin dari aku dulu untuk pengalaman yang berkesan selama ikut di BEM. Untuk aku, semua yang kepanitiaan yang pernah aku ikutin tuh berkesan karena dari setiap kepanitiaan tuh semuanya mengajarkan hal-hal yang bisa membuat aku tahu gimana caranya buat memperdalam atau gimana caranya yang benar buat nyelesain suatu masalah atau ngejalanin suatu job desk. Kalau dari aku sama juga seperti Meli juga, banyak sekali kepanitiaan yang berkesan di BEM ini. Mungkin kepanitiaan yang paling berkesan buat aku itu di Diesteria lah pasti. Itu juga kan kepanitiaan yang paling besar yang lumayan mencakup banyak orang. Jadi kita di situ banyak undang orang. Jadi itu sih kepanitiaan yang paling berkesan buat aku. Nah, apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Harapan kedepannya buat BEM, yang pastinya BEM kedepannya lebih baik lagi, terus juga BEM kedepannya itu bisa menjadi organisasi yang dapat menginspirasi bagi orang lain, terus juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bagus-bagus lah dari BEM itu. Oke, kalau dari aku untuk BEM semoga kedepannya BEM makin memotivasi semua orang. Terus tuh lebih dipercaya sama orang-orang yang ada di kampus ini dan BEM juga bisa menjadi wadah untuk mahasiswa dalam saran dan apapun itu yang dialaminya selama kuliah di sini untuk disalurkan ke dosen juga. Boleh dong kasih kita satu quotes. Oke, kalau dari aku satu quote, jadilah seperti tempe karena tidak ada yang tahu. Oke, kalau dari aku sih takdir itu jangan pernah dibandingkan dengan orang lain karena jalan hidup masing-masing orang itu berbeda. Keren banget nih quotesnya. Oke, karena kita sudah di penghujung pertanyaan, aku mau berterima kasih sama kakak-kakak yang sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.